Lari lagi. Aku beli kamu dengan 5 tael perak, berani-beraninya kamu kabur. Juni, lari cepat. Masih berani teriak? Aku hajar kamu. Dasar sampah, berani menghalangi jalanku? Paman, aku lapar. Bisa kasih 1 keping untuk beli roti kukus? Sampah sepertimu, mati saja. Mau uang? Suruh ibumu yang jahat itu yang datang sendiri cari aku. Ayo Zen-er, paman belikan kamu gelang. Wah, barangnya cantik sekali. Ku belum pernah lihat yang seperti ini. Lihat apa? Kamu berani menginginkan barangnya Zen-er? Lihat lagi, mata kamu akan aku cungkil. Ibu salah. Paman tidak akan memberiku makan. Dia belikan sepupuku gelang yang begitu cantik, tanpa ragu sedikit pun. Tapi aku minta 1 keping tembaga untuk beli roti kukus. Dia malah menyuruh ibu yang mencarinya. Tapi aku tidak akan bisa bertemu ibu lagi. Sudah 2 hari tidak makan. Lapar sekali. Mungkin hanya dengan menjual diriku sendiri, aku baru bisa bertahan hidup. Dari mana datangnya pengemis kecil ini? Pergi sana, sialan. Sudah pergi ke banyak toko, tapi tetap tidak ada yang mau menerimaku. Bahkan aku tidak minta gaji, hanya minta sesuap nasi. Akhirnya, hanya tempat ini yang tidak mengusirku. Fitur wajahnya lumayan. Meski sekarang kurus kering dan kuning, kalau dirawat dengan baik, nanti mungkin jadi cantik luar biasa. Cepat tanda tangan. Habis tanda tangan bisa makan roti kukus. Dia kira aku tidak bisa baca tulis. Membujukku dengan mengatakan, ini surat yang bisa membuatku kenyang. Tapi setiap huruf di kertas ini aku kenal. Karena sejak kecil ibu sudah mengajariku membaca. Ini adalah kontrak perbudakan. Paman. Wajahnya sama brengseknya dengan Yang Li. Bahkan taktik pura-pura melepaskan yang kotor ini juga persis sama. Sungguh memuakkan. Keluarga kami, keluarga Yang, kok bisa punya keturunan seperti kalian? Menjual diri sebagai budak, hanya kamu yang bisa mikir begitu. Lebih hina lagi dari ibumu. Ayo, bawa aku cari ibumu. Bagus sekali. Hidupku ini sudah pernah makan daging. Sayangnya, sama sekali tidak enak. Ibu. Apa aku sudah mati? Huhu. Jadi dia menggigit dagingku karena terlalu lapar. Iya, kalau lapar lagi sebentar, pasti mati kelaparan. Hampir mati kelaparan. Tidak tahu bilang, atau sengaja balas dendam padaku. Jenderal, kalimat pertama yang kuucapkan saat bertemu Anda adalah, aku sangat lapar, bisakah Anda kasih aku 1 keping uang untuk beli mantu? Kenapa tidak panggil paman lagi? Masih mau makan? Kalau mau, bawa aku cari ibumu. Aku ingin lihat di luar sana sebenarnya ada apa yang bagus. Hilang 9 tahun tidak mau pulang. Sekarang sudah tidak punya uang, melepasmu kembali untuk meminta-minta. Kasih aku mantou dari tepung terigu putih. Aku akan bawa Anda cari ibu. Oh ya, mantunya harus yang baru keluar dari kukusan. Jangan seperti bubur tadi dingin dan basi. Aku bisa sakit perut. Jenderal, mohon keadilan. Hamba jelas-jelas memberinya bubur daging cincang dan telur asin yang hangat, dia berbohong. Ternyata sama seperti ibumu, tidak pantas diangkat. Lihat, bubur ini setelah beberapa saat di perutku tetap dingin. Perutku kan bukan terbuat dari es. Siapa yang berani memberimu nyali, berani membangkang diam-diam? Aku yang menyuruhnya memanjakannya. Anak perempuan Yang Li, memberinya semangkuk nasi basi saja sudah untung baginya. Ibu, itu kau? Tidak, dia bukan ibuku. Soalnya sejak ibu dijual ke ayah, hidupnya tidak pernah enak. Mana bisa dibandingkan dengan bibi yang hidup enak? Wajahnya mirip banget sama Yang Li, wajah perempuan Jalang. Yang Li, si Jalang yang sampai merayu kakak ipar itu, di mana? Dia di mana? Kasih aku makanan. Aku antar kalian cari dia. Hempa. Apa hakmu tawar-menawar denganku? Makanlah, jangan mati di rumahku.
bawa sial. Jangan-jangan kamu kasihan sama anak haram ini. Masuk ke mulut lembut dan manis. Ibu ternyata tidak membohongiku. Roti kukusnya enak banget. Rasanya jauh lebih enak daripada roti gandum kasar. Ibumu saja tidak memberimu makanan? Ibu selalu menyisakan makanan enak untukku. Hehe, terus kenapa kamu masih seperti orang kampungan? Main sandiwara sampai kecanduan. Aku antar kalian cari ibu. Ibu jarang memelukku. Ibu bilang, kadang-kadang dia sampai ingin mencekiku. Karena kelahiranku saja sudah salah. Tapi, saat dia dikurung sendirian di gudang bawah tanah, satu-satunya yang bisa menemaninya cuma aku. Katanya perempuan keluarga yang tidak kalah dengan pria. Dulu dia juga pernah berjasa di medan perang. Kalau bukan karena difitnah, dia tidak akan sampai seperti itu. Kamu bisa naik kuda sendiri? Ibumu mengajarimu apa saja? Kamu sampah. Ya, aku sampah. Kamu, darah keluarga yang kami. Kok bisa melahirkan orang pengecut seperti kamu? Kamu nanti kalau keluar, jangan bilang aku pamanmu, ya? Kamu anak perempuan, kok bisa bau banget? Lue, mandikan dan bersihkan dia. Ada apa dengan Lue? Tuan, kasihanilah nona kecil. Nona kecil apa? Dia pantas disebut nona kecil? Aku rasa punggungku dipenuhi bekas luka halus, tapi aku sendiri tidak bisa menjangkaunya dan melihatnya. Pasti jelek sekali. Kamu bersihkan dulu lukanya. Aku akan menyuruh orang memanggil dokter. Tidak usah, aku hanya perlu mengoleskan lumpur kuning nanti akan sembuh. Dulu selalu begitu. 2 hari ini karena buru-buru dalam perjalanan aku lupa. Ngapain? Buang-buang waktu dan uang untuk dia. Sama manjanya seperti ibunya. Suka main tipu. Paman peluk. Kamu ngapain? Tidak lihat King ingin dipeluk? Aku lelah. Apakah ibumu sering bilang? Ibumu sangat baik padaku. Setiap hari dia dipukul lebih banyak dariku. Bagaimana mungkin? Kamu berbohong. Apakah ibumu yang menyuruhmu berbohong untuk menipuku? Agar aku kasihan padanya? Aku ingat ibu pernah bilang, adik laki-lakinya orang yang sangat pintar. Kalau cuma mau menipunya, bekas luka lama di tubuhku, bagaimana penjelasannya? Apa buat menipunya? Aku harus bersiap dari kecil. Kali ini dia tidak menyuruh pengawal membawaku, melainkan sendiri mengangkatku ke punggung kuda dan memelukku. Tidak punya mulut? Sakit pun tidak tahu bilang. Karena sakit, tidak ingin bicara, jadi anggap saja tidak punya mulut. Itu ayahku, dia sedang menjual ibuku. Kamu bilang tukang jagal ini ayahmu. Ibumu dijualnya, masih kecil, sudah berbohong tanpa pikir panjang. Berbicara dengan paman sangat melelahkan. Ibu, dari mana ibu melihat dia pintar? Ayah, aku pulang. Anak, kamu pergi kemana? Ayah mencarimu 2 hari. Dia benar ayahmu? Iya. Tuan muda, apakah Tuan tertarik pada anakku? Anak ini sangat penurut, dipukul tidak melawan, dimaki tidak membalas. Tuan beri 10 tael perak, bawa saja. Benarkah? Barusan kamu bilang dia menjual ibumu. Anak kecil tidak mengerti. Asal bicara, ibunya tidak dijual, aku simpan untuk menghangatkan ranjang. Ibu di sana, dijual ayah. Dia juga memasak tulang jadi sup untuk membujukku minum. Aku merasa tidak enak, lalu kabur. Oh iya, lihat potongan daging itu. Ada 3 titik kecil di atasnya, kata ibu. 3 titik itu adalah tanda yang hanya dimiliki keluarga yang. Dasar anak perempuan kurang ajar. Ngomong apa sih? Benar-benar anak durhaka yang tak tahu balas budi. Itu daging kesturi dari gunung. Kulitnya halus. Tuan muda,
Jangan dengarkan omong kosong si gadis ini. Kenapa lama-lama lagi? Atau sudah sampai tempatnya? Tuan, tekstur ini adalah daging manusia. Sama persis dengan yang kami lihat di medan perang. Sebenarnya, di lapak daging ayah masih ada 2 keping daging babi. Dia sangat pintar. Daging ibu sudah dibuang tulangnya, lalu dipotong kecil-kecil sebagai pelengkap. Jadi orang biasa benar-benar tidak bisa melihat masalahnya. Kalian main sandiwara cukup meyakinkan juga. Ayo, bawa aku menemuinya. Kalau tidak, kubunuh kau. Chunni, ada apa ini? Kenapa ayahmu ditahan orang? Karena dia membunuh ibuku dan menjual dagingnya. Jika kalian membeli daging darinya, ingat kembalikan dagingnya. Aku ingin ibu dimakamkan dengan tenang. Paman mengatupkan bibirnya. Diam 1000 bahasa mengikutiku dari belakang. Bibi tidak tahu sedang memikirkan apa. Matanya terus berputar-putar. Kadang-kadang bahkan menunjukkan ekspresi mengejek, menyembunyikan sedikit kesombongan. Sampai di depan rumah, aku memandangi halaman yang kutinggali sejak kecil. Hatiku malah muncul rasa asing. Padahal baru pergi 2 hari. Tapi rasanya ada yang berbeda. Tolong kak, buatkan makanan di dapur. Sudah setengah hari perjalanan, semuanya pasti lapar. Membuka papan penutup gudang bawah tanah, bau amis darah langsung menyergap. Ibu ada di bawah, di gudang bawah tanah. Biasanya dia tinggal di dalamnya. Mereka sudah masuk, ibu. Orang yang kau tunggu akhirnya datang. Gudang bawah tanahnya luas. Ada banyak barang kebutuhan sehari-hari. Bahkan ada tempat tidur kayu berukir. Tempat ini berlanjut sampai ke gunung. Cukup kedap suara. Lihat, ibu ada di sini. Aku tidak membohongi kalian, haha. Ada. Oh, dia tidak bersalah. Berarti kau yang bersalah dong? Benar. Saya memberi obat kepada Yang Li. Memberikannya kepada orang cacat. Dia lebih baik dari saya dalam segala hal. Kenapa dia bisa? Haha. Lalu dia menikahi Jiyun. Saya menikahi orang cacat. Kenapa dia mendapatkan semua yang baik? Saya dibenci, hahaha. Sekarang melihatnya dalam keadaan buruk. Saya sangat senang. Jangan sakiti istri dan anak saya. Semuanya karena saya terlalu lambat. Tidak bisa membalas dendam untuk ibu tepat waktu. Tapi tendon kaki ibu tiri putus. Di masa depan pasti akan mengalami rasa sakit yang sama seperti ibu ayah juga tidak akan hidup. Ali, Jangan sentuh dia. Kalian semua yang kotor tidak pantas menyentuhnya. kamu adalah anak perempuan Ali. Sorotan mata kamu sama persis seperti dia. Bagus. Saya pernah melihat sorotan mata seperti ini. Ayah saya sebelumnya melihat saya seperti ini. Sangat jahat. Sorotan mata kamu sama persis seperti dia. Bagus. Suami. Di gudang bawah tanah ventilasi buruk obat di lampu saya terus terbakar. Kamu seharusnya tidak, pada awalnya tidak membunuh saya. Saya tidak akan membunuh kamu, tidak pernah. Dan di luar semua orang saya, kamu tidak bisa melarikan diri. Dan, Apakah saya pernah bilang ingin melarikan diri? Hahaha. Baik juga. Kami keluarga 3 orang. Harus lengkap dan teratur. Maaf, saya yang salah. Saya percaya kata-kata saudara perempuan meyakini Ali melarikan diri karena takut saya harus mati. Sekarang giliran kamu, Paman. Api, kamu anak perempuan yang tidak tahu berterima kasih. Dulu saya menghabiskan 5 liang perak untuk menampung Yang Li. Dia ternyata sudah mengandung, jika bukan karena dokter mengatakan, saya tidak bisa memiliki anak. Saya tidak tahu kamu bukan anak saya sendiri. Kamu anak haram. Tidak heran 3 tahun lalu dia tiba-tiba memperlakukan saya dengan sangat buruk. Bagus, darah yang mengalir di tubuh saya bukan darahnya. Ibu, roti putih sangat enak. Sayang, tidak bisa membuat Anda beristirahat dengan tenang. Ibu, kami pulang. Api datang lagi. Ayah ingin membuang saya ke dalamnya.
Kakak, jangan takut, kakek sedang membakar api untuk membakar ubi tidak sakit. Minggir, jangan sentuh saya. Ada apa? Tahu. Kakek, jangan marah pada kakak. Dia pasti bermimpi tentang api besar. Dia takut kakak. Ini yang saya simpan untuk kamu. Kakek bilang, makan makanan hangat, hati tidak akan dingin. Makan telur, tidak takut api. Kenapa diberikan kepada saya? Saya menggigit kamu, saya yang kotor. Kenapa kamu tidak memukul saya? Ibu, orang-orang di sini sepertinya berbeda dengan ayah. Nak, waktunya ganti obat. Luka bakar di punggungmu kalau tidak dirawat. Dagingnya bisa busuk sampai ke tulang. Setiap kali ayah bilang mau obati lukaku saat ganti obat, dia malah mengiris-iris tubuhku dengan pisau. Pergi kasih makan ayam di halaman. Jangan biarkan angin menerpa. Kakak. Dosa besar. Pasti sakit sekali ya. Tidak sakit, sama sekali tidak. Ternyata, menyentuh luka dengan tangan bisa bukan untuk merobeknya. Ini bunga lili dan lilin lebah dari gunung. Dioleskan. Nanti tidak akan berbekas luka. Kamu cantik, nak. Nanti harus pakai baju yang bagus-bagus. Jangan takut. Hutan di sini lebat dan gunungnya tinggi. Dewa pun tidak akan bisa masuk ke rumah ini. Ibu, sepertinya aku benar-benar punya rumah sekarang. Roti kukus tepung terigu. Kakek mengukus roti kukus tepung terigu. Roti kukus tepung terigu. Ibu pernah bilang, roti kukus tepung terigu itu harum dan lembut. Cepat makan selagi hangat. Kondisi tubuhmu lemah. Harus makan makanan yang baik untuk menguatkan tubuh. Kakak, kenapa menangis? Apa rotinya terlalu panas? Bersih. Ternyata aku juga bisa menjadi bersih. Kakak, ayo kita ke bukit belakang cari sayuran liar. Ajari aku mengenali tanaman obat ya. Obat. Kakak bicara. Maaf, Ibu Cuni yang dulu sudah mati dalam api. Kakak, tangkap. Bukan batu, bukan tongkat untuk memukul orang. Ternyata, benda yang dilempar ke arahku bisa begitu ringan dan lembut. Kakak, coba tersenyum dong. Kakek bilang, kalau kamu tersenyum, pasti cantik seperti bunga azalea di gunung. Cantik. Makhluk kotor seperti itu mana mungkin cantik? Geli. Aku tidak percaya kamu tidak tertawa, hehe. Tertawa, bagus, tertawa. Maka makhluk kotor dari neraka itu tidak akan bisa mengejarmu lagi. Ibu. Sinar matahari di sini. Sepertinya bisa menyinari hati. Aku tidak mau bersembunyi di gudang bawah tanah yang gelap lagi. Aku ingin duduk di bawah matahari. Jari-jari kakek Lin besar dan kasar, tapi bisa sangat presisi merobek urat tanaman obat, hingga bagian dalamnya yang putih dan lembut terlihat. Ingin belajar tentang kulit luar tanaman penghenti darah ini, bagian dalamnya yang pahit bisa menyelamatkan nyawa. Saat mengulitinya, ikuti arah uratnya. Jangan sampai putus. Tangannya adalah tangan pembunuh. Tanganmu tumbuh di tubuhmu sendiri, nak. Hati mau kemana, tangan akan mengikutinya. Kalau kamu ingin menyelamatkan orang, maka tangan ini akan menjadi tangan dewa penyelamat. Anak baik, tenagamu pas sekali. Kamu memang berbakat di bidang ini. kakek Lin, tolong selamatkan Dahuangku.
Aku tidak hanya bisa menderita. Aku juga bisa menghentikan penderitaan itu. Laulinto, kudengar kau mengambil anak haram yang kau temukan. Di mana dia? Tidak salah lagi. Persis seperti yang digambar di pengumuman. Ini bernilai 10.000 keping emas. Kesempatan Laulinto jadi kaya telah tiba. Kita bagi dua. Pergi dari sini. Ini cucuku, Lin Wan. Bukan apa-apa yang bernilai 10.000 keping emas. Laulinto, kau gila. Itu orang yang dicari Jenderal Yang. Berani-beraninya kau menyembunyikannya. Saat aku membunuh musuh di medan perang, kau bahkan belum tahu di mana mencari sarang burung. Kalau kau berani mengincar cucuku lagi, lihat saja aku tidak menghajarmu. Dia telah menyinggung pemerintah demi aku. Dia memanggilku cucu. Nak, selama kakek masih bernapas, tidak ada yang bisa menarikmu pergi dari sini. Ibu, sepertinya aku benar-benar punya rumah sekarang. Lemparkan saja ke dalam. Bakar semuanya, barang-barang kotor itu. Maka mereka tidak akan pernah menemukanmu lagi. Bakar gudang bawah tanah itu. Bakar lapak penjual daging. Bakar si kotor bernama Chuni. Ibu, Chuni mati dalam api. Mulai hari ini aku adalah putri keluarga Lin. Namaku Lin Wan. Kakak, ganti baju baru. Ini yang paling kusuka. Kakek mengecilkannya untukmu. Jenderal Yang, si kotor yang kau kutuk untuk mati, sudah tiada. Aku akan hidup dengan baik di sini. Laulinto bilang, obat yang akarnya manis ini namanya akar manis. Bisa dipadukan dengan semua obat. Bisa meredakan rasa sakit yang mendadak. Seperti telur yang Tao berikan padaku. Hangatnya bisa melelehkan es di gudang bawah tanah. Kakak, tolong aku. Jangan lepaskan tanganmu, Tao. Aku tidak bisa melihat orang jatuh lagi. Aku tidak bisa. Tao. Kakak bicara. Kakak memanggil Tao. Bu, aku berhasil menangkapnya. Akhirnya aku bisa meraih secercah cahaya di dunia ini. Nah, tenagamu ini lebih stabil dari Lao Shang yang sudah 30 tahun berpraktik di kota. Kamu memang ditakdirkan untuk memegang jarum ini. Kamu memang ditakdirkan untuk memegang jarum ini. Kakek, aku ingin menyelamatkan orang. Kumohon, Dewa Tua, selamatkan anakku. Darahnya tidak bisa berhenti. Anak kecil ini bisa apa? Lihat tangannya, dan mukanya itu, mengerikan sekali. Gadis jelek dari mana ini? Jangan sampai anak ini malah jadi tambah parah. Maki aja, silakan maki. Belatung di gudang bawah tanah saja sudah kulihat. Omongan sinis seperti ini apa artinya? Tahan saja. Dewa Penyembuh. Terima kasih, Dewa Penyembuh kecil. Aku bukan benda kotor. Aku adalah orang yang bisa menyelamatkan nyawa. Bu, ternyata kedua tangan ini selain untuk dipukul, juga bisa membuat orang lain bersujud berterima kasih. Rasanya lebih manis dari ubi jalar. Chunni, paman sudah mencarimu selama 9 tahun. Seluruh gunung dan sungai di dunia ini sudah kujelajahi semuanya. Jika kamu masih hidup,
Bahkan jika membenciku, seharusnya kamu datang dalam mimpiku untuk menemuiku. Jika kamu benar-benar mati dalam kebakaran itu, batu nisan tanpa tulisan ini, anggap saja sebagai permintaan maaf pamanku padamu. Tuan, perintah dari kaisar yang mendesak, memanggil Tuan kembali ke ibu kota. Perbatasan tidak bisa tanpa Tuan. Di gunung ini banyak binatang buas, kalau anak itu belum keluar, mungkin sudah lama. Diam. Dia adalah darah daging keluarga Yang, anak Yang Li. Tidak mungkin mati tanpa suara. Ayo, kita kembali ke ibu kota. Dalam hidup ini, Yang Xian yang berhutang padanya. Chunni, pamanmu mohon, matilah dengan tenang. Sudah pergi, Jenderal Agung yang tinggi itu akhirnya rela meninggalkan tempat kotor ini. Dia mendirikan batu nisan untuknya, melunasi hutangnya. Tapi aku tidak mau jadi hutangnya, apalagi jadi hantu keluarga Yang. Kakak, ubi jalarnya manis tidak? Manis, makanlah. Hmm, Ibu, lihat. Tanpa pemberian dari kediaman jenderal, tanpa sedekah dari paman, aku di gunung ini punya tempat tidur hangat, ada tikus sawah, ada keluarga. Hahaha, anak-anak. Besok kita ke pasar beli kain. Buatkan kalian baju baru. Baju baru? Aku ini barang kotor, tidak pantas. kakak pakai yang merah. Pasti cantik seperti bunga azalea. Kakak, lihat, kain sutra merah ini bagus sekali. Kakek bilang mau buatkan kakak jaket baru, untuk dipakai musim dingin. Kain sutra merah. Itu, barang yang pantas, dipakai Zen Air. Darah kotorku ini, akan mengotori kain itu. Nak, kemari. Diukur badannya. Anak perempuan keluarga Lin kita. Tidak boleh selalu pakai baju lama yang tambal sulam. Kotor. Jelek. Nak, bekas luka ini adalah medali kehormatanmu. Kamu adalah pejuang yang berhasil keluar dari neraka api. Siapa yang berani bilang kamu jelek? Kata kakek, ini namanya Phoenix bangkit dari api. Yang tidak mati terbakar adalah dewa yang turun ke dunia. Medali. Phoenix. Belum pernah ada yang bilang begitu. Ayah bilang ini tanda. Paman bilang ini najis. Ibu, kau lihat? Ada yang mau menjahitkan baju merah untukku. Dia tidak jijik padaku. Tidak jijik dengan wajahku. Ternyata aku juga bisa pakai warna merah. Lin Wan. Lin Wan yang pakai baju merah itu cantik sekali. Tabib tua, cepat. Bidan bilang sudah tidak bisa ditahan lagi. Semuanya darah. Aduh, Pak Lin tua. Melahirkan ini kan hal yang membahagiakan? Bawa monster sial ke kamar bersalin. Bagaimana kalau mengganggu dewa janin? Pergi, gadis ini muka penuh bekas luka, seluruh tubuhnya aura sial, ibu yang melahirkan ini sudah sulit melahirkan. Ditambah lagi dengan wajahnya yang membawa sial bagi orang tua, bisa-bisa ibu dan bayi sama-sama tewas? Tabib tua, ini. Bagaimana kalau biarkan gadis ini tunggu di halaman? Aku tabib, bukan hantu. Tidak bernapas, ibu yang melahirkan pingsan. Pingsan, darahnya mengucur deras. Laki-laki tidak boleh masuk kamar bersalin, nama jadi ternoda. Ini pasti dapat balasan. Balasan? Aku bahkan pernah ke neraka. Kalau menyelamatkan nyawa juga kena balasan, ya biar balasannya datang padaku saja. Sudah tidak tertolong, benar-benar tidak tertolong. Posisi janin tidak normal, mendatar, pantasan sulit lahir. Sakit. Apa yang dilakukan si gadis jelek itu di dalam? Jangan-jangan dia menyakiti orang, mau menyiksa sampai mati, ya? Gila si gadis itu, dia menggores tubuh ibu yang melahirkan dengan pisau, dia mau membunuh. Kau monster, jauh-jauh dari kiang-kiangku. Kalau kau celakai dia, aku potong-potong kau untuk makanan anjing. Anaknya hidup. Nona tabib ajaib, aku tadi brengsek, aku bukan manusia. Anda menyelamatkan nyawa seluruh keluarga kami. Nak, kalau urusan hari ini tersebar, seluruh desa sekitar pasti tahu. Keluarga Lin punya tabib cilik ajaib. Kamu belum melihat sendiri. Dokter kecil dari tetangga itu langsung menusuk dengan jarum. Moniang yang tadinya sudah tidak bernyawa, dipaksa olehnya ditarik kembali dari tangan Raja Neraka. Benar-benar begitu hebat? Katanya dia itu gadis jelek berwajah kasar yang bisa menggunakan ilmu gaib. Ah, gadis jelek apa?
Itu wajah bodhisattva yang hidup. Itu adalah ujian hati yang diberikan Tuhan. Itu adalah kebajikan yang nyata. Sudah tidak sakit? Wah, hebat, benar bisa bergerak. Nama anak itu sudah besar. Masalah juga semakin banyak. Kemampuanmu ini bisa menyelamatkan nyawa, tapi juga bisa mendatangkan bencana. Rumah kecil kita ini sepertinya tidak bisa lama menahan angin dari luar. Aku tidak takut angin. Di ruang bawah tanah tidak ada angin. Tapi itu tempat mati, daripada bersembunyi di bayangan dan membusuk, lebih baik terkena angin di bawah sinar matahari. Hebat sekali Dr. Lin, sembunyinya sangat dalam. Kalau ini dijual ke jenderal besar, berapa banyak uang emas yang bisa didapat? Laisan, kalau kamu berani menyentuh orang keluarga Lin, aku akan membuatmu tahu tangan seorang dokter juga bisa cepat mengiris daging busuk, juga cepat. Dr. Lin mendapat banyak uang, tapi tidak membantu teman sekampung. Dengar-dengar kamu punya resep rahasia untuk regenerasi anggota tubuh yang putus. Berikan, kami akan menjamin kamu aman di gunung ini. Kutu busuk dari desa 13, mencium aroma uang langsung keluar, ketika ayah merampas tusuk rambut emas ibu, juga dengan wajah seperti ini. Resep rahasia ada di rak obat, kotak ketiga, ambil sendiri. Hahaha, ada apa? Tanganku sangat gatal dan sakit. Itu adalah rumput patah hati dicampur racun kalajengking. Sedikit saja menyentuh kulit, akan habis membusuk. Sedikit saja terhirup, organ dalam akan bergolak. Kalau datang lagi, aku akan menggantinya dengan yang langsung mematikan. Siapapun tidak boleh menyentuh satu helai rumput keluarga Lin. Gadis itu, tatapan matanya. Apa yang dilihat? Di daerah terpencil miskin ini, cuma ada gadis jelek yang menjual obat? Mungkin sudah mencari sampai gila. Lihat siapapun seperti anak itu. Mari pergi, di kota masih ada banyak masalah. Dokter kecil Lin, ginseng liar yang kamu olah ini sangat autentik. Ini uang obat untukmu. Jenderal yang kamu mencari adalah pengemis kecil yang penuh kotoran dan meminta kamu menyelamatkan nyawa, sedangkan aku adalah Lin Wan. Lin Wan yang bisa bertahan di dunia yang kacau ini. Lebih baik kita tidak pernah bertemu lagi. Anak, luar sudah kacau. Lembah kecil ini bisa menyembunyikanmu sebentar, tidak bisa menyembunyikanmu seumur hidup. Kemampuanmu ini harus digunakan untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Aku takut hal-hal masa lalu belum benar-benar mati. Ini adalah catatan pencegahan penyakit yang ditinggalkan pasukan keluarga yang ibumu yang Li. Dulu mengandalkan ini untuk menyelamatkan nyawa 30.000 prajurit. Jika dia masih hidup, pasti tidak ingin kamu hanya berdiam diri di gunung ini. Ibu, tempat yang pernah kau lindungi sekarang sedang sakit. Kau bilang, perempuan-perempuan keluarga yang tak kalah dari pria. Sekarang aku tak bisa mengangkat senapan, tapi aku bisa mengangkat jarum. Kak, apakah ibu kota besar? Apakah ada roti kukus putih? Besar, ada. Kakak akan membawamu ke sana, menggapai masa depan yang gemilang. Cepat, kubur dia selagi masih belum putus napas, supaya penyakitnya tidak menular ke orang-orang penting. Dia masih hidup. Gadis buruk rupa dari mana ini? Wabah ini tidak ada obatnya. Kalau tidak dikubur, mau menunggu seluruh kota ikut mati? X. Saya, Tabib Lin, turun gunung atas perintah guru untuk mencegah wabah. Anak ini hanya pingsan. Belum waktunya untuk diambil raja kematian. Hidup, dia benar-benar diselamatkan. Ibu, lihat. Aku menghentikan Kail sang malaikat maut. Kak, lihat, semua orang memanggilmu tabib cilik Lin yang sakti. Bagus. Teknik menjahit lukanya ini dan aroma ramuan obat ini
Mengapa mengingatkanku pada Ali? Lapor, Jenderal, katanya dia adalah tabib keliling dari pegunungan, gadis pemimpinnya itu meski berwajah buruk, tapi ilmu pengobatannya luar biasa. Hah, wajah buruk, ilmu pengobatan luar biasa, pergi dan awasi untukku. Jangan biarkan orang-orang hina membuat masalah di pinggiran ibu kota. Reputasi si anak sudah menyebar ke dalam kota. Kali ini, sepertinya sulit menghindari para bangsawan itu. Tidak usah menghindar, aku bisa. Aku tidak hanya akan menyelamatkan orang-orang ini, aku juga akan menggunakan ilmu pengobatanku ini untuk bertanya pada orang-orang di balik tembok merah itu, mengapa kami harus membusuk di ruang bawah tanah, sementara mereka tertawa riang di istana. Tabib tua, tolong selamatkan nyawa. Kaisar terjangkit penyakit, semua obat tidak mempan. Mohon ikut saya ke istana. Ibu, aku kembali lagi. Kali ini, aku dipersilakan kembali dengan mereka bersujud. Jenderal yang Anda cari adalah 2 tabib keliling kampungan ini, jika sampai mengganggu Yang Mulia, Diam, biarkan dia mengobati. Jiyun, Yang Xian, tunas yang kalian pertaruhkan nyawa untuk jaga ini, sekarang ada di tanganku, tapi aku tidak akan membunuhnya. Aku akan membuat kalian menyaksikan dengan mata kepala sendiri, anak ini hidup kembali di tanganku. Tabib Lin, angkat kepalamu. Tabib Lin, sang jenderal bertanya padamu, mengapa tidak mengangkat kepala? Mohon maaf, Jenderal. Cucuku ini saat kecil mengalami kebakaran, wajahnya rusak dan suaranya cedera. Khawatir mengganggu Yang Mulia, karena itu tidak berani menatap Jenderal. Wajah rusak? Lagi-lagi kebakaran? Memang buruk rupa. Mundur. Baik. Paman, kau masih seperti dulu. Melihat sesuatu yang buruk langsung merasa kotor. Melihat sesuatu yang kotor langsung ingin muntah. Tapi kau tidak tahu, setiap inci tulang di balik kulit dan daging ini, terukir nama marga Yangmu. Anak, sikap keras Jenderal, yang sebelumnya benar-benar bertekad untuk menyelidiki kamu. Dengarkan kata-kata ayah. Tunggu sampai Kaisar pulih. Kita akan ambil hadiah dan kembali ke gunung. Ibu kota ini tidak bisa menahan kita. Tidak bisa kembali. Ayah, rumah sudah terbakar. Aku tidak punya rumah. Jangan takut, Kak. Atau adalah rumahmu. Aku tidak mau hadiah. Aku juga tidak mau status. Aku ingin mereka, di tempat paling mulia membuka sendiri nanah dari masa lalu. Dengar kabar Yang Xian mencari seorang tabib wanita dari luar istana. Penyakit aneh, yang bahkan rumah sakit imperial tidak bisa sembuhkan dia sembuhkan dengan 1 suntikan. Jiyun, kamu tidak merasa ini terlalu kebetulan? Kamu juga merasa itu dia? Tapi anak itu jelas-jelas harus busuk di ruang bawah tanah. Entah manusia atau hantu berani kembali ke ibu kota, aku akan membuatnya mati sekali lagi. Kamu jangan lupa obat yang memotong tendon kaki yang Li tahun itu adalah kamu yang memberikannya kepada aku. Tabib Lin. Aroma herbal ini sangat mirip dengan seorang kenalan saya. Saya hanya orang biasa. Tidak berani mengaku. Di kediaman saya ada seorang bangsawan yang cacat kaki selama bertahun-tahun. Jika Tabib Lin bisa menyembuhkannya, saya jamin kamu kemakmuran seumur hidup. Penyakit nyonya ada di hati. Saya bersedia datang. Ibu Bibi, ayah Bibi utang yang kamu tinggalkan hari ini mulai dikenakan bunga. Sudah 9 tahun, Ibu. Aku kembali lagi. Kali ini aku diundang masuk oleh mereka dengan berlutut, Tabib. Tabib Lin, kenapa berhenti? Pohon ini sudah mati bertahun-tahun, akarnya busuk, tidak bisa diselamatkan. Hatinya juga busuk, sayang sekali. Kak, di sini sangat dingin. Aku mau pulang. Jangan takut, Tao. Ini bukan rumah, tempat kotor yang harus dibakar. Bibi, aku datang untuk membayar hutangku padamu. Jiyun, dari mana kau dapatkan orang sial seperti ini? Berkudung. Penampilannya sangat lusuh. Berani-beraninya menyentuh tubuh mulia istriku. Yun ini Tabib Lin yang menyembuhkan Kaisar. Jangan kurang ajar. Apa kau lihat?
Pergi. Ah, budak hina, kau berani melukaiku? Pembuluh darah Nyonya tersumbat. Jika tidak diperbaiki, kaki ini lambat laun akan membusuk sampai ke tulang. Yun Er, Jiyun, lihat matanya, mirip dengan Yang Li, kan? Cepat usir dia. kau sudah linglung, Yang Li sudah lama mati, sudah 9 tahun, ini tabib Lin. Nyonya, hutang lama pasti akan dibayar. Rasa sakit yang sesungguhnya. Tahan ya, Ibu. Lihat tusukan pertama ini. Membalas sakitmu saat memutuskan urat Ibu dulu. Tabib Lin, Yun Er tubuhnya lemah. Tolong lebih hati-hati. Jika terlalu ringan, obat tidak akan meresap ke tulang. Perdana Menteri tidak tahan sakit, maka uratnya tidak akan tersambung. Ah, kakiku. Dia membunuhku. Nyonya, rasa ini familiar, kan? Saat kau memutuskan urat kaki Ibu dulu, dia juga berteriak seperti ini. Kau. Siapa kau sebenarnya? Hantu. Kau hantu. Tabib Lin sudah masuk ke kediaman selama 1 jam. Kenapa belum keluar? Jenderal, tabib sedang melakukan akupunktur untuk Nyonya. Perdana Menteri memerintahkan untuk tidak diganggu. Akupunktur apa yang butuh waktu lama sekali? Aku tidak tenang. Lin Wan, kau. Darah kotor sudah keluar semua. Nyonya tidak akan mati. Kenapa benda ini ada padamu, Tabib Lin? Kenapa benda ini ada padamu? Katakan, dari mana kau mencurinya? Mencuri, Paman? Ini adalah satu-satunya kenangan yang Ibu tinggalkan untukku, sebagai kenang-kenangan. Kutemukan di antara abu gudang bawah tanah desa Shinan. Abu gudang bawah tanah? Tidak mungkin. Api itu membakar habis semuanya. Tidak ada yang tersisa selain abu. Sang jenderal mendirikan batu nisan tanpa tulisan. Tentu saja benda di bawahnya tidak terlihat. Gelang giok pembawa keberuntungan ini, bukankah dulu kau sendiri yang mengikatnya di gagang pedang ibuku? Sebelum meninggal, Ibu bilang, jika ini dimasukkan ke mulutku, bisa menyelamatkan nyawaku. Tapi saat aku memohon sepeser untuk membeli roti kukus, kau di mana? Chuni, benarkah itu kamu? Kamu tidak mati, ikut Paman pulang. Paman akan membelikanmu roti kukus tepung terbaik di seluruh ibu kota. Sudah terlambat. Roti kukus dari kediaman jenderal itu berlumuran darah ibuku. Aku tidak bisa memakannya. 9 tahun lalu kau menyuruhku mati. Lin Wan yang sekarang tidak butuh belas kasihan dari kediaman jenderal. Anak Ali, ternyata benar-benar tumbuh menjadi seperti ini. Asal kau dikurung di kediaman keluarga Ji, Ali tidak akan bisa kabur selamanya. Paman, tangisan ini terdengar sangat merdu. Tabib Lin, yang siang berkata, malam ini Kaisar Kanan mengadakan jamuan untukmu, harap kenakan guys tahun ini. Untuk menerima gelar dan masuk ke dalam daftar keluarga. Tidak akan kukenakan. Itu warna untuk orang mati. Jiyun ingin mendandaniku menjadi bayangan Yang Li, tapi dia lupa, Yang Li mati dalam genangan darah. Tabib Lin telah menyembuhkan penyakitku. Aku ingin memberikan hadiah besar dan mengangkatnya sebagai... Yang mulia, hamba tidak memiliki anak perempuan. Tabib Lin sangat cocok dengan keluarga hamba. Hamba bersedia mengangkatnya sebagai anak angkat, masuk ke dalam silsilah keluarga Ji, untuk melindunginya seumur hidup. Hah, Jiyun, apa maksudmu? Dia adalah darah daging keluarga Yangku. Berani-beraninya kau mengangkatnya sebagai anak angkat. Jenderal, jangan-jangan lupa, dulu, kau sendiri yang memakinya sebagai barang kotor, dan menyuruhnya mati. Sekarang dia berjasa besar, kau ingin mengakuinya kembali untuk menutupi aib. Berkelahilah, berkelahilah. Robeklah muka keluarga Yang dan keluarga Ji, di aula emas ini. Wajah ini. Sudahkah Yang Mulia dan Jenderal melihatnya dengan jelas? Chuni, ini pamanmu. Maafkan paman. Paman yang telah mencelakaimu. Ini bukan Ali. Yang Li itu cantik luar biasa. Monster, Betul. Yang Li telah kau siksa hingga hanya tersisa tulang belulang. Aku telah dibuang oleh keluarga Yang. Hanya tersisa kulit busuk ini. Masihkah Yang Mulia ingin mengangkatku sebagai anak angkat? Hari ini, aku ingin seluruh dunia tahu. Apa yang keluarga Yang hutang? Apa yang keluarga Ji hutang? Tabib Lin, kau telah menderita. Aku mengizinkanmu kembali ke silsilah keluarga Yang dan menganugerahimu gelar. Baginda, hamba tidak bermarga Yang. Hamba juga tidak ingin kembali ke keluarga Ji. Chuni, kau adalah keturunan keluarga Yang. Paman tahu salahnya. Paman akan segera membawamu pulang dan membuktikannya untukmu. 9 tahun lalu,
Jenderal bilang aku ini barang kotor. Ambang rumah jenderal terlalu tinggi. Darah kotor hamba ini tak berani melangkah masuk. Baginda, hamba berasal dari desa Shinan. Mohon izinkan hamba membuka klinik pengobatan di pinggiran ibu kota. Khusus menampung dan mengobati wanita yang terlantar. Wahahaha, langkahmu ini lebih kejam daripada ibumu. Tusukanmu ini telah menusuk ke tulang punggung para bangsawan di seluruh ibu kota. Paman, jarum ini belum menembus. Aku ingin kau menyaksikan dengan matamu sendiri rahasia kotor yang kau jaga dengan susah payah. Rahasia kotor itu satu persatu terbongkar. Mengizinkan tabib Siling membuka klinik independen. Tidak masuk silsilah, tidak terikat oleh keluarga manapun. Dianugerahi gelar Ciji Xianzu. Hantu, kau anak haram itu. Ji-yun, cepat bunuh dia. Dia ingin membunuhku. Aku bukan hantu. Bibi, kakimu sudah busuk. Ji-yun merasa bau. Sudah 3 hari dia tidak datang menemuimu. Lihat, rasanya ini. Lebih buruk daripada mati, kan? Lin Wan, kamu. Apa yang kamu benar-benar inginkan? Aku ingin yang mulia. Mengeluarkan surat darah yang ditinggalkan ibuku. Yang disembunyikan di ruang Ji-yun, rahasia kamu memang perpustakaan menyembunyikan 9 fakta tahun lalu. Yang ibu ingin kirim ke istana sebelum meninggal. Anak Ali. Asalkan kamu tidak menghancurkan keluarga Ji. Apapun yang kamu mau, aku berani. Sudah terlambat. Aku ingin kebenaran terungkap. Hamba yang Xian memohon dicopot jabatan dan dimasukkan ke penjara. Hamba dahulu bodoh, bahkan percaya kata-kata pencuri keluarga, membunuh saudari sendiri, menghantam keponakan perempuan dengan petir. Mohon yang mulia mengembalikan nama baik saudari hamba. Nama baik? Yang Li sudah lama mati di gudang bawah tanah. Nama baik apa gunanya? Dia selamanya mimpi burukku. Yang mulia. Sebenarnya ibuku tidak pernah menyukaimu. Saat dia mati, dia bilang jubah putihmu ini, bahkan tidak lebih harum daripada daging busuk desa Shixiang. Wan Er. Paman membelikanmu roti, yang paling lembut dan putih dari satu panci. Ibu, kamu lihat? Roti seumur hidup ini memang manis. Wan Er, ini adalah tempat dengan lokasi terbaik di kediaman dan paling hangat. Paman akan menyuruh orang menghangatkan tungku bawah tanah dengan kuat. Pasti kamu tidak kedinginan di musim dingin. Lihat, masih kurang apa? Paman akan membelinya sekarang. Wah, emas dan cantik ya, tetapi gelang itu dipakai di tangan Zeng Er. Tungku bawah tanah ini, meski panas, tidak bisa menghangatkan tulang di bawah tanah. Wan Er, Paman benar-benar ingin memperbaiki kesalahan. Asalkan kamu mau tinggal di kediaman jenderal ini. Di masa depan, kamu yang menentukan. Aku ingin membangun sebuah klinik di sana. Aku ingin orang-orang seperti aku. Ada tempat untuk makan roti hangat, daripada bersembunyi di kediaman jenderal. Menjadi tubuh burung kenari mati. Rumah sakitmu ini mau mandiri? Kakak, kita benar-benar mau tinggal di sini. Di sini ada angin, ada matahari. Di sini, tak ada yang berhutang budi. Paman, kemewahan yang kau beri adalah belenggu. Yang kuinginkan adalah kebebasan di tanah lapang ini. Lumpur musim semi membusuk. Lin Wan hidup kembali. Katanya rumah sakit ini khusus menampung mereka yang wajahnya rusak atau tangannya putus, para monster itu. CKC, benar-benar sial. Lewat saja sudah tercium bau asam busuk. Kulit mudah busuk. Tulang sulit patah. Jika para nyonya takut, cepatlah pergi. Jangan sampai wangi bedak kalian merusak ramuan obatku. Jangan bersembunyi. Lihat aku. Wajahku lebih buruk darimu. Tapi sekarang, aku berdiri lebih tegak dari siapapun. Dia ingin jadi dewa pelindung, sudah terlambat. Tapi kuizinkan dia menjadi orang yang menebus dosa. Tao, ingat, saat jarum ditusukkan, sakit itu wajar, yang paling menakutkan adalah tidak merasakan sakit. Seperti kakak dulu? Ya, tidak sakit karena hati sudah mati. Wan Er, aku beli tepung putih terbaik, sudah kutaruh di belakang dapur. Jenderal, untuk apa bersusah payah seperti ini? Aku hanya ingin kau makan sesuatu yang hangat. Meski seumur hidup kau tak mau memanggilku paman lagi, aku rela. Ibu, kau benar. Perempuan keluarga yang tak kalah dari pria. Kau pernah selamatkan 30.000 prajurit. Aku selamatkan semua perempuan di rumah ini. Kita berbeda jalan, tetapi tujuan sama. Tabib bisa menyelamatkan nyawa. Pendekar bisa melindungi nyawa. Kalian pilih yang mana? Kakak Lin,
tubuh kami yang cacat ini bisa juga belajar ilmu bela diri? Kulit adalah pemberian langit. Tulang adalah hasil latihan sendiri. Selama kau tak menganggap dirimu barang kotor, tak ada yang bisa mematahkanmu. Ali, mirip banget. Taruh obatnya, pergi belah kayu. Jenderal Wu yang di sini nggak suka. Katanya di sini tinggal sekumpulan orang jelek. Aku mau lihat. Ada barang rongsokan yang layak dilihat enggak? Langkah selanjutnya. Yang patah bukan kaki kuda lagi, tapi tulangmu. Nah, hari ini, kamu mukul putra menteri perang. Para pejabat itu paling pendendam. Bisa-bisa ada masalah nantinya. Aku sudah mati sekali. Orang mati nggak takut masalah. Mereka anggap ini tempat yang lemah, mau injak-injak. Maka aku akan taruh di kotak obat ini. Jarum pelarut tulang untuk mereka. Tuan bilang, ilmu pengobatan gadis itu terlalu aneh. Jangan dibiarkan, bakar habis. Salahin bencana alam, jangan sampai ada racun. Jenderal, mundur. Binatang-binatang ini nggak layak lihat darah keluarga yang. Makanlah. Ini yang paling aku inginkan. Saat umur 8 tahun di ruang bawah tanah. Nak, gawat. Tahu, pergi ke gunung belakang, ambil keranjang obat. Sampai sekarang belum pulang. Di tanah. Ada bekas diseret. Dr. Lin. Walaupun Perdana Menteri sudah gila, tapi mata-mata keluarga Ji belum mati semua, serahkan Tiger Teli keluarga Yang. Kalau tidak, anak ini akan temani Yang Li di bawah tanah. Lepaskan anak itu, aku kasih nyawaku. Yang Xian, mundur. Lepaskan anak itu, aku kasih nyawaku. Yang Xian, mundur. Kalian sentuh aku boleh. Tapi sentuh orang keluarga Lin. Aku mau seluruh klan kalian ikut mati. Gila, kau berani hancurkan Tiger Tali. Itu nyawa pasukan Yang. Tanpa itu, Yang Xian cuma pengkhianat. Nyawa ibuku putus di ruang bawah tanah. Nyawa keluarga, yang sudah kotor sejak 9 tahun lalu. Emas rongsokan ini. Siapa mau, silakan mati. One Air, jangan gegabah. Tahu masih di tangan mereka. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Aku kasih obat penawar yang diinginkan Perdana Menteri. Kalau tidak, bubuk pelarut tulang yang ditabur di sumur ini. Cukup untuk kirim kalian semua. Aduh, mataku. Kakak tahu, tertangkap. Kali ini, tidak ada yang bisa merebut apapun dariku. One Air, maafkan Paman. Paman ini tidak berguna. Membuatmu menderita lagi. Nak, jenderal yang sudah berjaga di depan pintu selama 3 malam. Dia menyatukan kembali tanda harimau yang hancur itu sedikit demi sedikit. Katanya mau masuk istana untuk mengakui kesalahan dan mengundurkan diri. Menemanimu. Pulang. 9 tahun lalu, kalau saja dia seberani sekarang ini, ibuku tidak akan sampai dipotong-potong dan dijual seperti daging. Kakek, bilang padanya keluarga Lin tidak butuh jenderal besar, suruh dia pergi. One Air, aku tidak akan pergi. Setelah aku mengundurkan diri, aku akan menjaga pintu untukmu di sini. Memotong kayu bakar, menyalakan api, asalkan kau tidak mengusirku. Yang, ini bukan kediaman jenderal. Yang tinggal di sini adalah orang-orang malang yang sudah sangat menderita karena orang-orang berkuasa. Kehadiranmu di sini membuat mereka takut. Paman, kasih sayangmu terlalu berat dan sudah terlambat. Kakak, kamu muntah darah. Ternyata sudah sampai waktunya. Bau apek di gudang bawah tanah, dan asap dari kebakaran waktu itu, sudah lama membusuk di paru-paruku. Nak, kamu sudah menghabiskan energi vitalmu. Dulu terlalu banyak disiksa. Akar tubuhmu sudah rusak. Harus istirahat total. Tidak boleh bekerja keras lagi. Kakek, orang dengan nasib sepertiku, bisa hidup sampai sekarang saja sudah untung. Masih banyak gadis yang belum bisa bangkit. Bagaimana aku bisa tidur nyenyak?
Ibu, dulu kamu juga pernah memandangnya seperti ini kan? Berharap dia lebih cerdik, berharap dia bisa menyelamatkan kita. Tapi yang akhirnya menyelamatkan kita hanya diri kita sendiri. Ibu, apakah aku akan segera bertemu denganmu? Wan Er. Katanya di pegunungan Beijing ada sejenis tanaman Shui Li Qing yang bisa menyembuhkan penyakit paru-paru yang membandel. Paman akan mencarikannya untukmu. Pasti akan kutemukan. Jenderal, kamu bahkan tidak bisa menemukan ibuku kembali, apalagi mencari tanaman obat, jangan repot-repot. Nasib itu tidak bisa dipaksakan. Kakak, benar bahwa Jenderal Besar pergi ke perbatasan utara, jauh sekali, saljunya sangat tebal. Bisakah dia kembali? Paman, bukankah kamu ingin menjadi dewa pelindung? Pergilah lihat hamparan salju yang dulu dijaga oleh ibu. Pergilah rasakan betapa dinginnya angin di sana. Ingatlah, seorang tabib pertama-tama harus menyembuhkan hatinya sendiri. Hati yang lurus akan membuat takdir menjadi kuat. Jangan seperti aku, hatiku terlalu lelah. Setelah aku meninggal, gadis-gadis ini akan menjadi lingkaran tahunanku sendiri. Mereka akan terus tumbuh hingga ke bawah sinar matahari. Wah, berkilauan emas. Cantik sekali. Sayangnya, aku akhirnya tidak bisa membawanya. Kakak adalah seorang jenderal. Dia sudah kembali. Wan Er, minumlah ini, Shui Li Qing. Masih segar, cepat diminum. Jangan menangis, nanti wajahmu kotor. Paman tidak berguna. Sepanjang hidup ini, Paman hanya bisa mengembalikan barang kecil ini untukmu. Ali sudah menjemputku di sana. Yang Xian, kamu belum melihat aku sembuh dengan matamu sendiri. Jangan mati, jangan tinggalkan aku. 9 tahun, aku membencimu selama 9 tahun. Tapi kenapa kamu harus mati di saat ini? Kenapa? Harus membuatku kehilangan satu lagi keluarga. Kakek, Shui Li Qing memang obat yang bagus. Obat itu menyelamatkan nyawaku. Dan membersihkan darah keluarga Yang. Akar pohon ini belum busuk. Nanti di musim semi akan berbunga, kalian harus ingat untuk menyiraminya. Kakak Lin, kamu akan pergi lagi. Aku tidak pergi, aku hanya akan hidup dengan cara yang berbeda. Tanah musim semi sudah membusuk. Putri sulung keluarga yang juga sudah tiada. Mulai sekarang, di dunia ini hanya ada Lin Wan. Ibu, aku sudah tidak sakit lagi. Benar-benar tidak sakit lagi. Kakak, lihat. Akar manis yang kita tanam sudah bertunas. Tumbuh lebih subur daripada tahun lalu. Penderitaan telah berlalu, kebahagiaan tiba. Bagus, tumbuh subur. Tuan, Kabupaten Lin, Beta di istana mendengar bahwa klinik Wafengmu ini tidak hanya mengobati, tapi juga mengajarkan wanita bela diri untuk mandiri. Aku berpikir, jika Jenderal Yang Li masih ada, pasti dia akan bangga padamu. Secara khusus, aku memberikanmu gelar Daki Yisheng. Mulai sekarang, klinik Wan Feng akan dilindungi oleh keluarga kerajaan. Siapa lagi yang berani mengatakan inisial, itu berarti melawan aku. Terima kasih, Yang Mulia. Paman, Shui Li Qing yang kamu tukar dengan nyawa, aku sudah memakannya. Lihat, tanah ini tidak lagi menjadi sesuatu yang buruk. Ia telah tumbuh harapan. Tumbuh sisik yang dapat melindungi dari angin dan hujan. Saudari, hari ini adalah hari ulang tahun pertama klinik kita berdiri. Catat ini. Pada usia 8 tahun, aku tidak bisa mendapatkan 1 koin. 9 tahun kemudian, aku mengenakan kain merah untuk diri sendiri. Makan roti, Bu. Kali ini tidak ada darah. Tidak ada api juga. Ini dikukus sendiri oleh aku. Lembut dan empuk. Hutang hidup paman sudah lunas. Jangan jadi jenderal lagi di kehidupan berikutnya. Jadilah orang biasa yang bisa membeli roti. Lingkaran tahun semakin dalam. Menjadi garis-garis waktu. Aku tidak sakit lagi, Bu. Aku benar-benar tidak sakit lagi.
Makan pelan-pelan, ada banyak. Selanjutnya, putri klinik keluarga Lin tidak akan lapar lagi. Saudari dokter ahli, roti ini perlu bayar? Tidak perlu bayar, hanya perlu kamu tumbuh besar dan seperti saudari ini, menyelamatkan orang lain. Bu, lihat, aku tidak mati, atau tidak mati. Anak-anak ini tidak akan mati di ruang bawah tanah. Aku pernah menjadi tanah musim semi di penjara, terus-menerus diinjak-injak, tetapi sekarang aku adalah angin malam paling bebas di dunia ini. Aku adalah Lin Wan.